Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mata kuliah polimer dan komposit dengan judul komposit yang bertemakan reinforcement atau penguatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Tri Ahmad Sarudin, NIM 2005-1463-2005. Selanjutnya, nama Kiki Chandra Prasetya, NIM 2005-1463-2015. Nama saya Muhammad Ridwan Bayu Nugroho dengan NIM 2005-1463-2038. Nama saya Ridho Ferdiansyah Kuswadana, NIM 2005-1463-2062. Nama saya Sandi Tria Kusumawardana dengan NIM 2005-1463-2051. Oke, di sini reinforcement atau penguatan. Penguatan dapat berupa partikel, serpihan, kumis, serabut pendek, serat kontinu, seperti gambar H dan I, atau lembaran T, E, dan G. Ternyata kebanyakan tulang yang digunakan dalam komposit memiliki bentuk berserat karena bahannya lebih kuat dan kaku pada seratnya. Bentuk daripada dalam bentuk lain dan materi dalam bentuk berserat bersifat sangat fleksibel. Kemudian penurunan kekuatan RF dari serat karbon dengan peningkatan diameter. Tumbuhan sebenarnya adalah sumber terbesar dari bahan berserat, serta selulosa berupa kapas, rami, sisal, dan rami. Misalnya, telah digunakan dalam industri tekstil, kayu, dan jerami. Telah digunakan dalam industri kertas. Serat alami lainnya seperti rambut, wol, dan sutra terdiri dari berbagai bentuk protein. Di sini dijelaskan dalam gambar penurunan kekuatan RF karbon V dengan peningkatan diameter. Penggunaan Fi bahan rekayasa berkinerja tinggi didasarkan pada 3 karakteristik penting, yaitu diameter di sini, diameter kecil, sehubungan dengan ukuran butirannya atau unit mikrostruktur lainnya. Hal ini memungkinkan fraksi yang lebih tinggi dari kekuatan teritorial atau teoritis untuk dicapai daripada yang dimungkinkan dalam bentuk masalah. Ini adalah akibat langsung dari apa yang disebut efek ukuran. Semakin kecil ukurannya, semakin rendah kemungkinan memiliki ketidaksempurnaan pada material. Di sini angka 21 menunjukkan bahwa kekuatan karbon V berkurang dengan bertambahnya diameter D. Meskipun ini V angka menunjukkan penurunan linear. Kekuatan dengan meningkatnya V diameter berhubungan non-linear tidak jarang. Angka 21 harus diambil hanya sebagai indikator tren umum. Kemudian rasio aspek tinggi, panjang, diameter I atau D yang memungkinkan sebagai besar
sebagian besar beban yang diterapkan akan ditransfer melalui matriks kaku dan kuat V bertekanan. Kemudian terakhir, tingkat yang sangat tinggi Fi, eksibilitas, yang merupakan karakteristik suatu material yang memiliki modulus atau kekakuan rendah dan diameter kecil. Ini Fi fleksibel. Kemungkinan penggunaan berbagai teknik untuk membuat komposit dengan ini sangatlah kecil. Selanjutnya, mempertimbangkan konsep Fi fleksibel dan kemudian menjelaskan secara umum Fi proses pemintalan. Selanjutnya, fleksibilitas. Fleksibilitas suatu bahan seperti yang ditunjukkan pada atribut di atas merupakan fungsi dari kekakuan elastis dan dimensi penampang. Secara intuitif, seseorang bisa dengan mudah memvisualkan bahwa semakin tinggi kekakuan material, maka semakin kurang fleksibilitas. Gambar ini menunjukkan diameter serat bahan berbeda dengan L fleksibel, sama dengan nilon atau poliminda. Fi berdiameter sama dengan 25 in per meter. Dengan demikian dapat membuat Fi sangat fleksibel. Fi terbuat dari bahan yang rapuh seperti kaca, silikon karbida, aluminium, dan lain-lain, asalkan dapat diolah menjadi diameter kecil. Untuk menggambarkan konsep ini, Fi fleksibilitas mempelopori diameter berbagai bahan. Masuk Fi bentuk borus dengan Fi fleksibilitas 1 per PAK sama dengan yang sangat fleksibel pada Fi-nya dan juga Fi sangat ratapan, yaitu A25 in per meter. Dengan demikian diameter nilon atau poliamida Fi sebagai fungsi modular elastis. Kemudian diameter nilon Fi membentuk SUF dengan diberi Fi sinteli memberikan diameter kecil. Kemungkinan untuk bahan logam atau keramik memiliki derajat yang sama fleksibilitasnya seperti dari 25 inch per meter. Namun, masalah lain bahwa mendapatkan diameter kecil itu dalam prakteknya bisa sangat mahal. Selanjutnya, proses pemintalan serat. Pemintalan serat adalah proses mengekstruksi cairan melalui lubang kecil di pemintalan untuk pembentukan filamen padat. Untuk membentuk filamen padat, di sini pemintalan basah. Larutan diekstruksi ke dalam bak koagulasi, kemudian semburan cairan membeku atau mengeras dalam bak koagulasi sebagai akibat dari perubahan kimia atau fisik. Kemudian di sini pemintalan kering.
Solusi yang terdiri dari Fi bahan pembentuk berpelarut dan diekstruksi melalui pemintalan aliran udara panas mengenai semburan larutan. Kemudian larutan tersebut keluar dari spinret pelarut penguap dan padat Fi ratapan tertinggal. Kemudian selanjutnya pemintalan leleh. Itu Fi bahan pembentuk dipanaskan di atas titik lelehnya dan bahan cair diekstruksi melalui alat pemintal. Kemudian semburan cairan mengeras menjadi padat. Selanjutnya Fi keluh di udara saat keluar dari lubang pemintalan. Di sini pemintalan basah atau jet kering ini adalah proses khusus yang dirancang untuk pemintalan armit Fi brush. Dalam proses ini, larutan kristal cair polimer yang sesuai diekstruksi melalui lubang pemintalan melewati celah udara sebelum memasuki bak koagulasi dan kemudian masuk ke gulungan untuk penggulungan secara terperinci. Kemudian selanjutnya perenggangan dan orientasi. Proses ekstruksi melalui spinret menghasilkan beberapa orientasi rantai di serat polimer. Umumnya, molekul di daerah permukaan mengalami lebih banyak orientasi daripada molekul di bagian dalam karena tepi lubang pemintalan mempengaruhi molekul dekat permukaan lebih banyak daripada yang ada di interior. Nah, untuk proses ini dalam gambar, proses ekstruksi melalui spinret menghasilkan beberapa orientasi rantai dalam polimer. Umumnya, molekul di wilayah permukaan mengalami lebih banyak orientasi daripada di bagian dalam karena tepi lubang pemintalan lebih mempengaruhi molekul di dekat permukaan daripada di bagian dalam. Ini dikenal sebagai efek kulit dan dapat mempengaruhi banyak properti lainnya dari berbagai Fi seperti perekatan dengan matriks polimer seperti ini, atau kemampuan untuk diwarnai. Umumnya spoon V mengalami perenggangan menyebabkan orientasi rantai lebih jauh di sepanjang Fi. Sumbu berakibat sifat tarik yang lebih baik seperti kekakuan dan kekuatan di sepanjang Fi. Besarnya renggangan umumnya dijelaskan dalam istilah rasio imbang yang merupakan rasio diameter awal terhadap diameter akhir. Lanjut ke serat kaca. Serat kaca adalah nama umum seperti serat karbon atau baja atau aluminium. Sama berbeda komposisi, baja atau paduan aluminium tersedia. Ada banyak perbedaan komposisi kimia dari serat kaca yang tersedia secara komersial. Untuk tabel ini, tabel perkiraan komposit kimia dari beberapa gelas fiber WT%. Di sini komposit SiO2 dengan E-glass 55.2, kemudian C-glass 65.0,
S gelas 65.0. Kemudian I2O3, E gelas 80, C gelas 40, S gelas 25. Kemudian selanjutnya nomor 3, CaO, E gelas 18.7, C gelas 14.0, S gelas tidak diketahui. Nomor 4, MgO 4.6, E gelasnya, C gelas 3.0, S gelas 10.0. Kemudian Na2O, E gelasnya 0.3, C gelasnya 8.5, S gelasnya 0.3. Selanjutnya K2O, E gelasnya 0.2, C gelasnya tidak diketahui, S gelasnya tidak diketahui. Terakhir B2O3, E gelas 7.3, C gelas 5.0, S gelasnya tidak diketahui. Lanjut ke presenter berikutnya. Baik, selanjutnya pembuatan. Secara skematis, prosedur fabrikasi konvensional untuk kaca serat, khususnya serat gelas E yang merupakan pekerja keras desain, yaitu bisa kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu batch mixing. Ini merupakan batch hopper at furnace. Ini platinum bushing, filament collection and size applicator, collect, straight traverse motion, heating head unit. Kemudian fiberglass tersedia dalam berbagai bentuk. A. Untaian cincang, B. Benang kontinu, C. Keliling, dan D. Kain. Properti dan aplikasi. Sifat mekanis khas dari serat kaca bahwa kepadatannya cukup rendah dan kekuatannya cukup tinggi. Mudah modulis bagaimanapun tidak terlalu tinggi. A. Yaitu perhatikan bahwa Na+ terikat secara ionik dengan O2-, tetapi tidak bergabung dengan jaringan secara langsung. Kemudian yang B, yaitu jaringan yang dimodifikasi yang dihasilkan ketika Na2O ditambahkan. Itu bisa kita lihat pada gambar yang B berikut ini. Jaringan yang dimodifikasi yang dihasilkan ketika Na2 ditambahkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang serat basal. Basal adalah batuan beku yang ditemukan di Amerika Utara, Eropa Timur, Rusia, dan lain-lain. Serat basal dapat diperoleh dari batuan ini dengan proses yang mirip dengan proses kaca pembuatan serat. Dalam banyak hal, serat basal sangat mirip dengan serat kaca. Karenanya itu, inklusi pada saat ini yaitu bisa kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu komposisi kimia basal fibera. Yang pertama yaitu SiO2, yaitu 50-55%, Al2O3 15%, Fe2O3 10-13%, MgO 5%, Na2O 3%, TiO2 1-3%, dan K2O 1%. Selanjutnya yaitu sifat khas dari serat basal dan kain tenun yang terbuat dari serat basal. Memiliki density 2,67. Kemudian tensile strength-nya yaitu 3000 MPa. Kemudian Young's modulus 85 GPa. Kemudian coefficient of thermal expansion yaitu 1,4. Selanjutnya yaitu serat boron.
Boron adalah bahan yang rapuh secara inheren. Ini secara komersial dibuat dengan uap kimia pengendapan boron pada substrat, yaitu serat boron yang dihasilkan serat komposit itu sendiri. Serat boron diperoleh dengan deposisi uap kimia CVD pada substrat. Ada dua proses, yaitu yang pertama dekomposisi termal dari boron hidrida. Metode ini melibatkan suhu rendah, sehingga serat kaca berlapis karbon dapat digunakan sebagai substrat. Serat boron yang diproduksi dengan metode ini, bagaimanapun lemah karena kekurangan kepatuhan antara boron dan inti. Serat ini jauh lebih padat karena gas yang terperangkap. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan boron halida. Gas hidrogen digunakan untuk mereduksi boron trihalida. Bisa kita lihat gambar berikut ini, yaitu 2B-X3 plus 3H2 akan menjadi 2B plus 6HX, di mana X itu menunjukkan halogen Cl, Br, atau L, O atau I. Kemudian skema produksi. A. Skema produksi serat boron, atau B. Dengan dekomposisi halida pada tungsten, atau W substrat, dari Van Maeren et al. 1975 digunakan dengan izin. Bisa kita lihat gambar berikut ini. Kemudian B. Filamen boron fasilitas produksi atas kebaikan AFCO Specialty Material CO. Bisa lihat kedua gambar di bawah ini. Presenter berikutnya, silahkan dilanjut. Berikutnya yaitu struktur dan morfologi. Struktur dan morfologi serat boron bergantung pada kondisi deposisi, seperti suhu, komposisi gas, dinamika gas, dan sebagainya. Pada gambar A, yaitu ditunjukkan penampang serat boron diameter 100 mm. Pada gambar B, yaitu skema penampang serat boron dengan lapisan penghalang SiC sebagai karakteristik struktur tongkol jagung dari serat boron. Permukaan serat boron menunjukkan struktur tongkol jagung yang terdiri dari bintil-bintil yang terpisah dengan batasan. Karakteristik fraktur. Diketahui bahwa material rapuh menunjukkan distribusi kekuatan daripada nilai tunggal. Ketidaksempurnaan bahan-bahan ini menyebabkan banyak konsentrasi stres lebih tinggi dari tingkat stres yang diterapkan. Berikut adalah skema pola tegangan sisa bagian melintang dari serat boron. Properti dan aplikasi serat boron. Karena komposit sifat serat boron, ada tekanan internal yang kompleks dan cacat seperti void, dan diskontinuitas struktural yang terjadi karena adanya inti dan sarung. Seperti pada gambar di bawah ini yang menunjukkan permukaan retakan serat boron, menunjukkan kas rapuh fraktur dan retakan radial. Serat karbon. Karbon adalah elemen yang sangat ringan dengan massa jenis 2,268 gram kali cm pangkat min 3. Karbon bisa ada dalam berbagai bentuk kristal. Ketertarikan kami di sini adalah yang disebut grafitik struktur karbon, di mana atom karbon tersusun dalam bentuk heksagonal lapisan. Pengolahan. Yang pertama, serat karbon expand. Serat karbon yang terbuat dari PAN atau polyacrylonitril disebut serat karbon expand. Serat polyacrylonitril distabilkan di udara dalam waktu beberapa jam pada suhu 250 derajat Celcius untuk mencegah mencair selama perlakuan suhu yang lebih tinggi berikutnya. Pada gambar yang pertama ditunjukkan skema produksi serat karbon berbasis PAN, kemudian atom karbon, lalu diagram kekuatan dan modulus elastisitas serat karbon sebagai fungsi dari perlakuan panas air suhu. Yang selanjutnya yaitu serat karbon eks-selulosa. Selulosa adalah polimer alami yang sering ditemukan dalam bentuk berserat.
faktanya, serat kapas yang merupakan selulosa adalah salah satu yang pertama dikarbonisasi. Seperti yang disebutkan di atas, Thomas Edison melakukan itu untuk mendapatkan filamen karbon untuk lampu pijar. Berikut skema serat karbon berbasis rayon produksi. Yang selanjutnya yaitu serat karbon ex-bridge. Bridge komersial merupakan campuran dari berbagai senyawa organik dengan rata-rata berat molekul antara 400 dan 600. Ada berbagai sumber pitch, tetapi 3 sumber yang umum digunakan adalah polivinil klorida atau PFC, aspal minyak bumi, dan tar batu bara. Berikut skema produksi serat karbon berbasis lapangan. Yang selanjutnya yaitu perubahan struktur yang terjadi selama pemrosesan. Serat karbon yang diperoleh setelah karbonisasi mengandung banyak cacat tumbuh karena energi panas yang disuplai pada suhu rendah. Ini tidak cukup untuk memutus sudah membentuk ikatan karbon-karbon. Itulah serta serat karbon ini sangat kuat stabil hingga suhu 2500 sampai 3000 derajat Celcius. Saat berubah menjadi grafit, dekomposisi file serat prekursor selalu menghasilkan penurunan berat dan penurunan diameter serat. Penurunan berat badan bisa sangat besar, dari 400 hingga 90% tergantung pada pendahulunya dan pengobatan. Berikut elektron dari serat karbon berbasis PAN berdiameter 8 mm. Yang selanjutnya yaitu properti dan aplikasi. Kepadatan serat karbon bervariasi dengan prekursor dan perlakukan termal diberikan. Biasanya dalam kisaran 1,6 sampai 2 gram cm atau 3. Perhatikan bahwa kepadatan file serat karbon lebih dari serat prekursor. Kepadatan prekursor adalah umumnya antara 1,14 dan 1,19 G cm sampai 3. Berikut prosesnya. Dari 2 dimensi representasi berbasis PAN serat karbon, lalu representasi 3 dimensi serat karbon berbasis PAN, selanjutnya model untuk kegagalan tarik serat karbon. Yang berikutnya yaitu serat organik. Secara umum, rantai polimerik mengasumsikan konfigurasi kumparan acak, yaitu mereka memiliki yang disebut struktur sepertinya dimasak. Dalam struktur kumparan acak ini, rantai makromolekul tidak selaras dalam satu arah atau merenggang. 2 jenis orientasi molekuler. Berikut yang nomor 1 yaitu berorientasi tanpa ekstensi molekul tinggi. Dan yang kedua, gambar berorientasi dengan ekstensi molekul tinggi. Selanjutnya adalah serat polietilen berorientasi. Serat polietilen dengan berat molekul sangat tinggi atau UHMWPE adalah serat dengan kekakuan dan kekuatan yang sangat tinggi. Pemrosesan serat polietilen mengkristalean memiliki berat molekul antara 104 dan 105. Rasio Trow yang sangat tinggi dapat menghasilkan modulus elastisitas hingga 70 gigapascal. Berikut adalah gambaran proses gel spinning untuk membuat konsentrasi serat polietilen modulus tinggi. Struktur dan sifat serat polietilen. Yang pertama, sel satuan kristal tunggal atau ortorombik polietilen memiliki dimensi dari 0,741, 0,494, dan 0,255 nanomili. Ada 4 atom karbon dan 8 atom hidrogen sel satuan. Menghitung massa jenis polietilen dengan asumsi 100% polietilen kristal tunggal.
Kerapatan teoritis dari polietilen keluar menjadi 0,9979 gram cm sampai 3 dalam praktiknya. Hanya bisa cenderung ke arah nilai teoritis. Sangat kristal, berorientasi dan serat OHM-WPE rantai diperpanjang memiliki kepadatan 0,97 gram cm sampai 3 yang sangat mendekati nilai teoritis. Lalu serat polietilen sangat ringan dan dapat mengapung di atas air. Berikut adalah tabel properti dari serat polietilen. Selanjutnya adalah serat aramid. Serat aramid adalah istilah umum untuk kelas serat organik sintesis yang disebut serat aromatik poliamida. Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat memberikan definisi yang baik tentang serat aramid sebagai serat pabrikan yang mana bahan pembentuk seratnya adalah poliamida. Sintetis rantai panjang di mana setidaknya 85% dari ikatan amida berada melekat langsung ke dua cincin aromatik. Berikut adalah gambar Kevlar aramid anisotropik dan larutan asam sulfat diam di antara polarizer yang bersilangan. Berikutnya pengolahan serat aramid. Pemrosesan serat aramid melibatkan polikondensasi larutan di mana diamina dan diasid halides pada suhu rendah. Berbagai keadaan polimer dalam larutan. Yang pertama ada rantai dua dimensi, linear, fleksibel atau gulungan acak. Yang kedua ada susunan batang secara acak. Yang ketiga, keadaan kristal cair yang dipecah sebagian. Yang keempat, nematik kristal cair atau batang paralel yang didistribusikan secara acak. Proses pengolahan serat aramid. Proses pemintalan untuk meningkatkan sifat mekanik, viskositas rendah untuk dengan mudah memintal serat dan polimer tinggi konsentrasi untuk hasil tinggi. Untuk para aramid polyF-etilen, polyphenylene teratalamida atau PPTA, keadaan kristal cair nematik diperoleh dalam 100% larutan asam sulfat pada konsentrasi polimer sekitar 20%. Artinya untuk membubarkan PPTA kita butuhkan asam sulfat pekat sebagai pelarut dalam industri. Solusi ini sering disebut sebagai obat bius. Berikut adalah gambaran-gambaran dari proses pengolahan serat aramid. Dan berikut ini adalah referensi dan daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat laporan ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.